Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Indah Denis Maria dengan NIM 06021381924045, mahasiswi aktif semester 3 kelas Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pengganti ujian akhir semester, mata kuliah, telah kurikulum dan buku teks, dengan dosen pengampu, Ibu Ernalida SPD MDim PhD, dan Ibu Dr. Zahra Alwi SPD MPD. Video ini akan membahas analisis BTBI atau buku teks bahasa Indonesia menggunakan teori BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu buku teks. Buku teks merupakan salah satu asal muasal belajar dan materi pembelajaran yang banyak dipakai dalam materi belajar di sekolah. Buku teks merupakan materi pembelajaran serentak sumber asal muasal pelajaran bagi siswa-siswi yang baku. Jadi setiap mata pelajaran baik itu di SMP atau di SMA itu menggunakan buku teks untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Kemudian BSNP. BSNP adalah lembaga mandiri, profesional dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Selanjutnya ini adalah identitas buku yang akan saya analisis dengan penulis Yadi Mulyadi dan Ani Andriani, editor Aulia Milatina. Buku ini adalah buku cetakan kelima yang dicetak pada bulan Juli 2018, tahun terbit 2016, penerbit CV Yarmawidia, tempat terbit Bandung. Aspek-aspek untuk menganalisis BTBI menggunakan teori BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi teori BSNP ini ada 4. Yang pertama itu ada kelayakan isi. Kelayakan isi ini meliputi kesesuaian materi dengan SK atau standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar, kesesuaian materi dengan kurikulum, keakuratan materi, pemutakhiran materi. Yang kedua ada kelayakan bahasa yang meliputi ketetapan struktur kalimat, keefektifan kalimat, dan kebakuan istilah. Yang ketiga ada kelayakan penyajian. Kelayakan penyajian meliputi teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, serta koherensi dan keruntunan alur pikir. Yang keempat ada kegrafikan, meliputi ukuran format buku, desain bagian kulit, desain bagian isi, kualitas kertas, kualitas cetakan, dan kualitas jilitan. Analisis ini saya akan menggunakan 2 aspek, kelayakan penyajian dan kegrafikan. Kelayakan penyajian. Kelayakan penyajian ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada teknik penyajian, konsistensi, sistematika sajian dalam bab dan keruntunan konsep. Yang kedua ada pendukung penyajian, pembangkit motivasi dalam belajar, contoh-contoh soal dalam tiap bab, kata-kata kunci baru pada setiap awal bab, soal latihan pada setiap akhir bab, pengantar, glosarium, daftar pustaka, daftar indeks, dan lampiran. Yang ketiga ada penyajian pembelajaran. Penyajian dalam sebuah BTBI untuk SMA harus bersifat interaktif dan partisipatif, yaitu ada bagian yang mengajak pembaca untuk berpartisipasi. Yang keempat ada koherensi dan keruntunan alur pikir. Koherensi dan keruntunan alur pikir dalam sebuah BTBI berhubungan dengan penyampaian pesan antara subbab dengan bab lain. Bagian kegrafikan yang meliputi ukuran format buku, desain bagian kulit, desain bagian isi, kualitas kertas, kualitas cetakan, serta kualitas jilitan. Bab yang akan saya analisis dalam BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani ini adalah bab 6, nilai-nilai dalam cerpen, bab 7 nilai-nilai dalam naskah, bab 8 apresiasi drama. Kelayakan penyajian. Bagian pertama ada teknik penyajian. Bagian A, konsistensi sistematika tiap bab sangat baik. Ditunjukkan dengan pendahuluan, isi dan penutup dalam BTBI yang jelas dan lugas. Bagian B, keruntunan konsep. Keruntunan konsep dalam BTBI ini sangat kuat kaitannya dengan teknik penyajian. Misalnya disajikan dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks, dan dari yang belum dikenal ke terkenal. Pada bab 6, dengan materi analisis nilai-nilai dalam cerpen, diawali dengan pengertian karya sastra, mengenalkan jenis-jenis karya sastra yang salah satunya adalah cerpen, menjelaskan apa itu cerpen, apa saja yang digambarkan dalam cerpen, hal-hal yang harus diperhatikan dalam cerpen, contoh cerpen, unsur-unsur dalam cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, dan bagian terpenting adalah menyajikan hasil analisis nilai-nilai dalam cerpen dengan materi yang sudah ada di BTBI.
Selanjutnya pendukung penyajian. BTBI juga memiliki pendukung penyajian agar pembaca terdorong untuk menguasai materi dan termotivasi untuk memahami materi. Bagian A, pembangkit motivasi dalam belajar. Pada bagian pendahuluan, setiap bab memiliki pembangkit motivasi yang berupa hal-hal apa saja yang akan peserta didik dapatkan setelah mempelajari bab tersebut. Bagian B, contoh soal setiap bab. Contoh soal di dalam buku BTBI berfungsi untuk menguatkan pemahaman peserta didik dengan apa yang telah mereka pelajari di bab tersebut. Namun di BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani, untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini tidak ada contoh-contoh soal setiap bab. Bagian C, kata kunci pada setiap awal bab. Setiap bab BTBI ini memiliki kata kunci pada setiap awal bab. Dalam BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini berada di bawah kata konsep. Kata kunci bab 6, nilai-nilai dalam cerpen, ada di halaman 194. Kata kunci bab 7, nilai-nilai dalam novel, ada di halaman 230. Kata kunci bab 8, apresiasi drama, ada di halaman 258. Sudah saya lampirkan, bisa kalian lihat di sebelah kanan. Bagian D, soal latihan pada setiap bab. Setiap bab yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan lembar evaluasi. Evaluasi bab ini merupakan kolom khusus untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mempelajari materi bahasa dan sastra Indonesia. Evaluasi bab 6, nilai-nilai dalam cerpen, ada di halaman 224 sampai dengan 227. Evaluasi bab 7, nilai-nilai dalam novel, ada di halaman 251 sampai dengan 256. Evaluasi bab 8, apresiasi drama, ada di halaman 284 sampai dengan 286. Itu adalah contoh evaluasi bab 6, 7, dan 8 di sebelah kanan. Selanjutnya bagian E, pengantar. Sebelum mempelajari materi, sebaiknya peserta didik membaca pengantar yang tersedia di setiap bab. Pengantar ini akan memacu pengetahuan peserta didik lebih lanjut mengenai materi yang akan dibahas. Selain hal tersebut, dalam pengantar ini disajikan tujuan pembelajaran, disertai ilustrasi yang mendukung pembelajaran. Pengantar bab 8, nilai-nilai dalam cerpen, ada di halaman 193. Pengantar bab 7, nilai-nilai dalam novel, ada di halaman 229. Pengantar bab 8, apresiasi drama, ada di halaman 257. Selanjutnya bagian F, glosarium. Pada BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani ini memiliki glosarium yang cukup lengkap. Bagian ini menampilkan daftar kata-kata beserta artinya. Untuk peserta didik yang membaca BTBI dan menemukan kata-kata yang masih belum mereka ketahui, maka bisa dilihat dalam glosarium. Glosarium BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini ada di halaman 287 sampai dengan 288. Selanjutnya bagian G, daftar pustaka. Daftar pustaka pada setiap buku teks sangat diperlukan karena di dalam daftar pustaka ini menunjukkan sumber-sumber rujukan dari materi-materi yang tertera pada setiap bab. Di BTBI ini memuat daftar buku referensi dan dapat dijadikan acuan dalam mempelajari lebih lanjut materi yang disajikan. Daftar pustaka BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini ada di halaman 289 sampai dengan 290. Bagian H ada daftar indeks. Pada BTBI ini menampilkan daftar kata-kata kunci beserta referensi halaman tempat kata-kata tersebut muncul. Daftar indeks ini memudahkan peserta didik mencari kata-kata yang mereka kurang mengerti dengan melihat daftar indeks. Setelah melihat daftar indeks, mereka bisa melihat ada di halaman berapa saja kata-kata yang mereka baru ketahui tersebut muncul atau tertera. Daftar indeks BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini ada di halaman 291. Selanjutnya bagian I ada lampiran. Dalam BTBI ini tidak memiliki lampiran sehingga pembaca tidak dapat melihat lampiran yang memuat informasi atau bahan pendukung. Bagian ketiga ada penyajian pembelajaran. Dalam buku teks harus bersifat mengajak pembaca untuk berpartisipasi terhadap apa yang telah mereka pelajari pada bab tersebut. Penyajian pembelajaran. Contoh bab 6 dengan judul nilai-nilai dalam cerpen di halaman 222 ada tugas portofolio yang disajikan untuk mengajak pembaca berpartisipasi. Di halaman ini, penulis menugaskan mencari 2 buah cerpen, kemudian dianalisis. Lalu, bandingkan hasil analisis kedua cerpen
dan terakhir sajikan dalam bentuk laporan dengan format yang sudah terlampir. Contoh bab 8 dengan judul Contoh bab 7 dengan judul nilai-nilai dalam novel juga ada tugas portofolio di halaman 249. Di halaman tersebut, penulis menugaskan membaca sebuah novel dengan seksama, menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sajikan dalam bentuk laporan, dan terakhir clipping hasil analisis tersebut. Contoh bab 8 dengan judul apresiasi drama juga ada tugas portofolio di halaman 281. Di halaman tersebut, penulis menugaskan pembaca untuk menonton pementasan drama yang dilakukan oleh kelas lain. Tuliskan identitas pementasan drama tersebut, lakukan evaluasi terhadap pementasan drama, susunlah hasil evaluasi, dan ketiklah kritik sastra atau drama tersebut. Yang keempat, ada koherensi dan keruntuhan alur pikir. Koherensi dan keruntuhan alur pikir pada BTBI sangat erat hubungannya dengan penyampaian pesan antar subbab dengan bab lainnya. Selain itu, materi atau pesan yang ada di BTBI yang disajikan dalam satu bab, subbab, dan lainnya mencerminkan satu kesatuan yang utuh. Penilaian secara keseluruhan untuk kelayakan penyajian. Teknik penyajian sangat layak dengan skor 5, pendukung penyajian sangat layak dengan skor 5, penyajian pembelajaran sangat layak dengan skor 5, dan terakhir koherensi dan keruntuhan alur pikir layak dengan skor 4. Total skor 19. Dari jumlah perhitungan di atas, selanjutnya kita hitung menggunakan rumus jumlah skor dibagi jumlah nilai indikator penilaian dikali 100%. 19 dibagi 20 dikali 100%. Hasil akhir 95%. Jadi, nilai rata-rata secara keseluruhan adalah 95%, yang artinya buku ini sangat layak. Selanjutnya ada kegrafikan. Ukuran format buku. BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini menggunakan format buku dengan font 12 sampai dengan 14 pps untuk Times New Roman, dan untuk judul disesuaikan dengan kebutuhan. Desain bagian kulit. Desain bagian kulit BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini sangat menarik, sederhana dan ilustratif, dilihat dari font dan pemilihan grafik. Desain bagian kulit BTBI ini menggambarkan dua siswa yang duduk dan satu siswa yang sedang berdiri menyatakan sesuatu, dan dua juri yang memperhatikan. Desain bagian isi. Desain bagian isi BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini mendukung materi dan mudah dibaca. Dilihat dari jenis font, ukuran font, warna, kerapian paragraf, dan ada bagian khusus atau penting yang disamakan warnanya agar pembaca fokus bagian penting tersebut. Kualitas kertas. Kualitas kertas BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini menggunakan kertas yang cukup tebal dan berwarna putih gading. Kualitas cetakan. Kualitas cetakan BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini sangat baik dengan ditunjukkan cetakan yang kontras, baik, bersih, dan gelap. Warna yang ada di dalam buku ini menggunakan warna hitam, putih, dan biru muda. Di bagian ilustrasi, setiap bab dominan menggunakan warna biru di sekelilingnya. Sangat disayangkan, ilustrasinya masih menggunakan warna hitam putih. Kualitas jelitan. Kualitas jelitan BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 ini menggunakan kualitas yang baik dan kuat sehingga buku ini tidak mudah rusak ataupun sobek. Penilaian secara keseluruhan untuk kegrafikan. Ukuran format buku layak dengan skor 4. Desain bagian kulit sangat layak dengan skor 5. Desain bagian isi sangat layak dengan skor 5. Kualitas kertas dengan layak dengan skor 4. Kualitas cetakan sangat layak dengan skor 5. Kualitas tulisan layak dengan skor 4. Jumlah skor 27. Dari jumlah perhitungan di atas, selanjutnya kita hitung menggunakan rumus jumlah skor dibagi dengan jumlah nilai indikator penilaian dikali 100%. 27 dibagi 30 dikali 100%. Hasil akhir 90%. Jadi nilai rata-rata secara keseluruhan adalah 90%, dan artinya buku ini sangat layak. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan penilaian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BTBI karya Yadi Mulyadi dan Ani Andriani untuk siswa SMA atau MA kelas 11 lulus uji kelayakan penyajian dan kegrafikan berdasarkan teori Badan Standar Nasional Pendidikan dengan predikat sangat layak atau
92,5%. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.